Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Wa taharatu tsaniyatu. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang masalah wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Semuanya sudah selesai, yang merupakan bersuci yang pertama, karena bersuci ada kalanya bersuci dengan wudu, yaitu dari hadas kecil, ada bersuci dari hadas besar atau yang disebut dengan al-ghusl. Nah, sekarang kita akan membaca masalah mandi wajib. Kata beliau, at-taharatu tsaniyatu, wat-taharatu tsaniyatu tawi sesuci as-tsaniyatu kang nomor loro. Al-ghuslu itu adus. Bersuci yang kedua adalah adus mandi. Kemudian dijelaskan oleh mu'alliful kitab, mandi itu apa? Wa utawi al-ghusl lughatan ning dalem cara lughate sayalanul ma'i itu miline banyu. Ala syai'i mili ngatasé suwiji-wiji. Secara etimolog, secara bahasa bahwa mandi al-ghusl, kalimat al-ghusl itu artinya mengalirnya air pada sesuatu. Itu namanya ghusl. Mengalirnya air pada sesuatu itu namanya ghusl menurut bahasa. Wa syara'an dalam syara'i menurut syariat wudu itu apa? Sayalanuhu iku miline banyu, miline ma ala jami'il badani ngatasi sekabiane badan atau sekabiane awak. Oleh mili bin niyati kelawan niat atau ngilekaken banyu istilahnya lah. Ngilekaken banyu maring sekabiane awak oleh ngilekaken bin niyati kelawan niat. Ini secara terminolog menurut syara bahwa mandi itu adalah mengalirkan air pada semua anggota badan dengan niat mandi. Nanti ada bagaimana niatnya apa? Kemudian apa namanya? Arkanul ghusl itu nanti ada niatnya itu bagaimana, ininya bagaimana gitu. Nanti ada insyaallah. Tapi yang jelas secara syara bahwa yang dinamakan mandi adalah mengalirkan air ke semua tubuh anggota badan, semuanya dengan niat. Harus niat, karena ini niat itu sebagai pembeda. Niat itu sebagai pembeda atau membedakan antara yang dijalankan itu adalah merupakan mandi wajib atau bukan mandi wajib, maka dibedakan dengan niat. Niat itulah yang menjadikan beda mandi kita. Kan kita mandi ada yang mandi bukan mandi wajib, mandi karena kebiasaannya mandi misalnya ala adah, atau ada yang mandi sunnah, ada yang macam-macam. Makanya mandi itu harus disertai dengan niat. Ini definisi daripada mandi menurut syariat. Ini mengalirkan air ke semua tubuh, semua badan dengan niat. Dah, ini secara definisi. Setelah definisi kemudian mu'allif ini menjelaskan. Terus kalau kita itu junub atau kita ini haid dan lain-lain misalnya. Pokoknya yang mengharuskan mandi lah gitu. Wala yajibu lan ora wajib apa ghusl fauron ing dalam seketika. Jadi mandi itu tidak harus seketika. Boleh ditunda-tunda artinya. Ya.
Jadi wajibnya mandi. Jadi kan kalau orang itu junub kemudian kan wajib mandi, dia harus mandi. Maka secara hukum asli asalnya itu adalah tidak harus seketika itu begitu junub langsung mandi, yang dulu dijelaskan tentang bagaimana makna faur, yaitu menggunakan semua waktunya untuk mandi, berarti faur itu. Kalau mandi wajib faur berarti semua waktu harus digunakan untuk mandi kecuali hal-hal yang dibutuhkan yang bersifat darurat atau menunggu jamaah dan lain-lain yang kemarin dijelaskan di bab wudu. Nah ini orang yang wajib mandi baginya tidak harus seketika. Wa in aso bisa babi, senajan maksiat sapa wong bisa babihi kelawan sebab ghusl. Artinya begini, walaupun dia sebabnya junub itu adalah sebabnya maksiat. Nah, misalnya walayatubillah zina misalnya. Zina itu kan haram kan, itu maksiat. Dan dia yang melakukan zina itu harus mandi wajib. Walaupun yang menyebabkan mandi itu adalah maksiat, kemaksiatan, maka tetap tidak harus seketika mandi itu. Tidak diharuskan seketika. Tidak diharuskan artinya ya lebih baik langsung mandilah begitu. Jangan ditunda-tunda karena nanti orang yang junub itu, arti dari kata dari junub aja itu adalah orang yang jauh-jauh dari rahmat Allah. Dan dijelaskan oleh beberapa hadis bahwa ketika orang junub itu, maka malaikat tidak mau mendekat karena dalam keadaan junub. Maka ya sebaiknya segera meskipun tidak wajib. Ini maksudnya. Bi khilafi najisin, kelawan berbedanya kelawan najis, aso kang maksiat sapa wong bisa babi kelawan sebab najis. Jadi berbeda kalau orang itu kena najis. Nah, kalau najis itu harus seketika. Aso bisa babi yang dengan najis itu sebuah kecerobohan dia, misalnya talatuh bin najasah. Talatuh bin najasah itu artinya bergumul dengan najis. Berkumpul dengan najis, maka dia harus seketika itu mensucikan najis. Beda dengan mandi. Kalau mandi masih nggak wajib seketika. Tapi kalau terkena najis, yang najisnya itu disebabkan karena sebuah kesalahan dia, talatuh bin najasah. Talatuh bin najasah itu kan nggak boleh. Apa talatuh bahasa kita itu? Jadi kita main-main atau kita bergumul dengan najis. Nah, jadi badan kita atau anggota badan kita itu terkena najis dengan sembarangan tanpa ada hajat, tanpa ada apa, kita main-main talatuh bin najasah. Itu tidak boleh, haram hukumnya, maksiat, tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita masih bisa menghindarkan najis, tapi kok malah kita dengan sengaja bermain-main, memainkan najis, akhirnya kita talatuh bin najasah istilahnya. Berarti kan maksiat dia. Nah kalau dia masih seperti itu, maka harus seketika menghilangkan najisnya. Harus menghilangkan seketika. Beda dengan mandi. Tadi mandi meskipun penyebab mandi itu adalah maksiat tetap tidak wajib. Tapi kalau najis untuk menghilanginya itu kalau memang dia karena maksiat sebab adanya najis maka dia harus seketika. Kenapa? Karena talatuh bin najasah itu haram, tidak boleh. Ini harus dipahami. Karena kadang masalah najis ini kita nggak perhatian. Padahal kalau badan kita najis itu harus segera dihilangkan. Harus dihilangkan. Apalagi kalau kita sengaja kita bergumul dengan najis misalnya, dengan sengaja kita belepotan lah. Nah, talatuh itu belepotan dengan najis. Nah, kalau kita belepotan dengan najis dengan kita sengaja itu kita nggak boleh maksiat. Maka harus seketika itu dihilangkan najisnya karena talatuh bin najasah itu haram, tidak boleh maksiat. Nah, ini bedanya antara mandi dengan menghilangkan najis.
Wal ashhar utawi kaul kang masyhur fi kalamil fuqaha. Ini bahas tentang lafat, tentang kalimat al-ghusl apa ghusl ini. Utawi kang masyhur fi kalamil fuqaha dalam dawuh pira-pira ulama ahli fikih, dhammu ainihi iku dhammah aine kalimat al-ghusl. Jadi al-ghusl bukan al-ghusl. Ini yang masyhur menurut ulama fikih. Lakinil fathu tetapi ini utai fathah ain ghain afsahi kulli fasih. Tapi kalau ini menurut ulama fikih al-ghusl itu yang masyhur. Ghusl itu berarti tadi sayalanul ma ala jami'il badan binniyah, itu namanya ghusl bidhammah. Tapi kalau menurut ulama lugha al-afsah adalah ghusl wa bil fathah. Karena melihat pada kaidah Arab, kaidah bahasa Arab. Makanya dikatakan afsah al-ghusl afsah, lebih fasih. Kenapa? Karena kaidah Arab itu mengatakan seperti di Alfiyah bin Malik itu fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min di salasatin karodda rodda. Jadi kalau kiasnya masdar yang muta'addi itu seperti madda, rodda, ya kan? Itu masdarnya pasti dengan dhammah, wasl. Makanya wasl itu lebih afsah menurut segi bahasa saja. Ini pembahasan tentang bahasa Arab. Jadi dikatakan afsah karena menurut kaidah bahasa Arab bahwa isim fi'il bahwa masdar yang muadda, yang mutaaddi itu yang dari salah satu dari fi'il sulasi itu adalah masdarnya fa'lun, artinya bil fathah kak ghusl itu. Tapi ini penjelasan kalau menurut ulama fuqaha ya al-masyhur itu ghusl bid-dhamm. Tapi secara bahasa yang afsah itu adalah al-ghusl. Wa bidhammiha lan kelawan domae ghain mustarakun iku mustarak. Mustarak bainal fi'li, mustarak itu sekuton artinya bisa berarti itu. Bainal fi'lin dalam antarané fi'il wa ma'il ghusli lan banyu adus. Nah, kalau di dhamma menurut ini segi lughah, segi bahasa. Kalau ghusl itu kan tadi yang dijelaskan oleh fuqaha al-ashhar adalah al-ghusl. Tapi yang fasih al-afsah menurut bahasa adalah ghusl. Kalau ghusl menurut bahasa itu mustarakun baina al-fi'l wa ma'il ghusli. Artinya kalau ghusl itu bisa mengandung dua arti. Bisa dipakai mana artinya bisa menggunakan bimana fi'il ghusl artinya membasuh berarti. Wa ma'il ghuslan juga bisa diartikan adalah air yang dibuat membasuh. Jadi kayak bimana al-maghsu al-ma yang digunakan untuk membasuh. Ini dari segi bahasanya. Tapi yang masyhur di kalangan fuqaha ya al-ghusl. Meskipun al-afsah menurut segi atau kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu itu adalah al-ghusl. Kalau al-ghusl itu maknan mustarak lahu mustarakun lahu maknan mustarak bainal fi'li wa baina ma'il ghusli. Nah, ini hanya perbedaan istilah-istilah dalam kaidah bahasa Arab, dalam istilah bahasanya. Masalah lafadz, masalah. Tapi ya sudah, kita nggak perlu mempersoalkan ini berat-berat. Yang penting kita sudah tahu bahwa ghusl menurut fuqaha, ghusl menurut ulama lugha al-afsah. Tapi yang sudah masyhur kita bisa membedakan dengan mudah. Al-ghusl itu masdar gitu aja. Ghusl itu berarti membasuh. Tapi kalau al-ghusl mandi gitu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Haytami juga menjelaskan di antaranya masalah ghusl ini. Masalah ghusl, masalah ghusl. Masalah ini. Jadi ada Ibnu Hajar malah mengatakan bahwa ghusl itu adalah isim masdar min igtasala, dari igtasala. Itu ada ya, dari pembagian dari pembahasan ini dari segi logo. Tapi yang jelas sudah kita tahu bahwa
masalah kalimat al-ghusl apa al-ghusl gitu. Di situ ada perbedaan ulama dalam mengatakan apakah bil dhammah, apakah bil bil fathah. Sudah sedikit banyak kita sudah tahu seperti tadi. Kalau soalnya yang Ibnu Hajar itu di Tuhfah itu menjelaskan bi fathil ain masdarun. Masdar ghusl berarti membasuh. Masdaru ghusala. Ghusl. Wasmu masdar lightasala. Kata Ibnu Hajar. Jadi kalau ghusl itu bisa masdar, bisa isi masdar. Nah, udah bahasnya malah tambah ini bahas masalah nahwu, ini masalah nanti. Isi masdar itu apa, ini apa yang belum tahu kan malah repot. Udah yang jelas yang enak bagi kita sudah orang yang nggak pernah yang umum-umum saja, ghusl lah sudah. Ghusl itu mandi gitu aja sudah. Al-ghusl berarti membasuh gitu. Itu yang disebutkan oleh mu'alif ini. Itu lebih ringkas, lebih jelas gitu. Jadi ghusl itu menurut fuqaha, tapi menurut ulama lughah al-afsah yang lebih fasih itu adalah ghusl bil fathah. Kalau bid dhammah itu adalah mustarak bainal fi'li wa ma'il ghusli. Masya Allah. Baik. Hal ada juga nanti ghisl, nah, ada lagi itu nanti. Itu pembahasan tentang lafaz. Dah. Wa mujibuhu utawi perkara yang majibaken ghusl. Sebab-sebab yang mewajibkan, sesuatu yang mewajibkan yang mengharuskan mandi. Arba'atun itu ada 4. Sesuatu atau hal-hal yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan wajib mandi itu ada 4. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah khuruju manihi iku metune manine wong. Uli metu awalan ing dalam kawitan, Ini harus paham soalnya nanti ada mani yang tidak keluar dari pertama. Karena penjelasannya sebenarnya ya nggak ruwet sih. Kalau kita sudah pernah belajar fikih ya insya Allah nggak bakal ruwet ini. Jadi yang jelas sebab-sebab yang mewajibkan atau hal-hal yang mewajibkan mandi, kita harus mandi wajib. Itu sebabnya apa? Ini ada atau sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sperma, keluarnya mani. Tapi keluar mani yang pertama. Gimana maksudnya keluar mani yang pertama? Dijelaskan oleh ulama, kalau yang dimaksud keluar pertama adalah, jadi orang keluar mani seret, atau perempuan keluar mani seret. Ini kemudian sudah, ini yang pertama, berarti dia wajib mandi. Ternyata kalau sudah mandi kok, kemudian mani yang keluar itu dimasukkan lagi dan keluar lagi. Dimasukkan lagi kemudian keluar. Jadi berarti yang kedua kali. Kalau yang kedua kali berarti tidak wajib. Bukan yang pertama. Yang wajib itu yang pertama. Ini dijelaskan seperti dijelaskan di mana di I'anatul Talibin. Wa qauluhu awwalan kharaja bihi ma lawis tadkhalahu ba'da khuruji summa kharaja tsaniyan fala ghusla. Jadi mani sudah keluar, kemudian dia sudah mandi. Nah, setelah mandi, misalnya ini contoh, kalau sudah mandi, kemudian mani yang sudah keluar itu kemudian dimasukin lagi dan keluar lagi. Berarti ini keluar yang kedua ini yang namanya bukan awalan. Nah, kalau bukan awalan berarti yang kedua ini dia tadi sudah mandi, kemudian yang kedua prosesnya keluarnya seperti tadi masukkan kemudian keluar lagi, itu tidak wajib mandi. Ini maksudnya. Makanya kharaja bihi lawis tadkhalahu ba'da khurujihi summa kharaja tsaniyan fala ghusla. Tuh, makanya ini harus dipahami.
Masya Allah. Terus juga apa namanya keluarnya itu mana? Keluarnya ini kalau fikih terperinci sekali. Keluar ya keluar kepada anggota zohir. Anggota zohir kalau laki-laki sudah jelas. Kalau perempuan ya tergantung perempuan apa sayyib, sayyib apa biker. Kalau biker berarti zohiri farjil biker luarnya. Tapi kalau sayyib berarti ma yadhhar inda julusiha ala qadamaiha. Itu yang sudah dijelaskan dalam bab haid dulu. Jadi untuk mengukur kapan itu darah haid itu keluar, masih dihukumi keluar atau sudah berhenti. Itu kan dilihat dari apa batas yang ketika sesuatu atau kapas misalnya dimasukin pada sesuatu yang kelihatan ketika ini, yang tidak kelihatan ketika berjongkok, dan kapas itu kembali keluar dengan suci bersih tidak ada apa-apa, berarti ini tandanya inqita atau darah itu tidak keluar. Nah ini ya itu perincian itu berbeda-beda antara laki-laki jelas keluarnya itu sudah jelas. Hanya perempuan itu ada yang perawan atau yang biker atau yang bukan biker. Itu yang tadi penjelasannya. Nah, tapi dijelaskan oleh para ulama juga. Kalau misalkan keluar mani, keluar sperma ini di perempuan misalnya, atau siapalah, tapi keluarnya ini karena keluar dari bukan jalannya, keluar dari hal yang lain karena ada penyakit, bukan dari hal dari jalan yang biasa keluar itu lewatnya bukan dari situ, jadi dari lewat yang bolongan yang lain misalnya, dan itu karena ada penyakit. Nah karena dengan lubang yang lain, pokoknya itu jalur lain bukan jalur biasa, tapi karena ada penyakit li'illatin, ada penyakit, maka tidak mengharuskan mandi, makanya dijelaskan oleh para ulama seperti itu, bukan karena penyakit. Tapi kalau karena penyakit itu tidak apa-apa, maksudnya tidak mewajibkan mandi, dan keluarnya itu bukan dari hal yang biasa, dari jalur biasa. Ini yang jelas itu keluar mani. Terus kemudian ketika kita keluar mani, untuk mengetahui mani itu bagaimana, apa ciri-cirinya mani, kategorinya apa, seperti apa mani itu. Wa yu'rafu, lan dikawruhi. Ini saya lupa mau menjelaskan tentang satu. Tadi khuruju manihi. Khuruju manihi itu akan saya tambahi. Jadi khuruju manihi, keluarnya mani dari dirinya sendiri, maninya sendiri. Maninya sendiri, bukan mani orang lain. Kalau mani orang lain tidak mewajibkan. Contohnya seperti apa? Misalnya ada ini, la samahallah, ini ada orang perempuan diwati dari tuburnya misalnya, setelah itu mandi, ketika itu kemudian maninya yang tadi di situ itu keluar, maka tidak wajib mandi, karena mani yang keluar itu bukan maninya perempuan, karena bukan tempatnya kan. Nah, itu walayadzubillah, tidak wajib mandi. Atau seorang perempuan itu diwati di kubulnya, tetapi tidak syahwat sama sekali, tidak ada syahwat, sehingga tidak memungkinkan bahwa perempuan itu keluar mani. Seperti contohnya misalkan anak kecil kan itu nggak ada syahwat misalnya, kemudian dia diwati misalnya, kemudian karena tidak ada syahwat, kemudian ketika mandi keluarlah, atau setelah itu kemudian keluar mani.
berarti kan bukan maninya dia, alias maninya laki-laki. Atau perempuan sedang tidur, tidak merasakan apa-apa di apa namanya, dijima atau diwati oleh suaminya atau apa, dan istrinya itu dalam keadaan tidur, tidak sadar, tidak apa, bahkan tidak merasakan apa-apa. Nah gitu. Misalnya. Kemudian apa? Keluar mani. Ya, keluar maninya itu, maninya bukan maninya sendiri, berarti maninya suaminya itu yang laki, maka ini juga tidak mengharuskan mandi. Ini contohnya seperti itu. Jadi wajibnya mani itu ada syarat. Yang pertama adalah syarat mani yang keluar adalah maninya dirinya sendiri. Yang kedua adalah mani yang keluar adalah yang pertama, bukan yang kedua. Yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ciri-cirinya itu bagaimana mani itu? Nah, ini baru fayu'rafu. Fayu'rafu wa yu'rafu lan den kaweruhi. Den kaweruhi bi ahadi apa si mani bi ahadi khawasi kelawan salah sijine pira-pira alamate mani. As-salasi kang telu. Alamatnya tandanya bahwa itu mani itu ada 3. Kalau dikatakan di antara salah satu, kalau ada 3 macam, ditemukan salah satu di antara 3 ini berarti itu mani. Salas, nyatane minta ladzutin, saking rasa enak bi khuruji kelawan metune mani. Keluarnya merasakan nikmat, merasakan enak, ini yang pertama. Berarti itu yang keluar adalah mani. Au tadafukin utawa ngandat-ngandat. Apa tadafuk itu? Jadi enggak langsung sor kayak air kencing kan langsung gitu. Tapi kalau mani itu keluarnya itu nyendat-nyendat begitu. Ini alamat yang kedua. Aurihi ajinin rotban, atau gondone adon-adon roti. Rotban ini dalam apa? Teles, dalam waktu teles, wabaya di baidin lan putien dok jafan ing dalam waktu garing. Yang ketiga alamatnya adalah ada bau, kalau pas masih basah itu ada bau seperti adonan roti baunya. Kalau masih basah. Tapi kalau sudah kering itu kayak putihnya telur. Kayak putih telur. Bayadhu baidin, putih-putihan dok jafan dalam waktu garing. Kalau kering seperti putihnya telur, kalau masih basah baunya seperti adonan roti. Jadi 3 alamat ini. Alamat ini adalah alamat mani. Kapan ada di situ ada seperti itu ditemukan salah satu di antara 3 ini, maka itu disebut mani, berarti harus mandi. Karena hakikatnya sesuatu yang keluar dari jalan itu, dari kubul itu ada 3, ada mani, ada madhi, ada wadi. Itu beda-beda, nanti ada semuanya itu. Nah ini nanti akan dijelaskan apakah madhi, mani, dan wadi. Nah kalau ini ada 3, supaya kita bisa membedakan apakah itu mani atau bukan, apakah itu madhi, apakah itu wadi. Itu ada 3. Yang mewajibkan mandi adalah mani. Yang 2, wadi dan madhi tidak mewajibkan mandi, tapi hanya dibasuh, mewajibkan dihilangkan dan harus wudhu saja. Ini harus diketahui. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa mani itu alamatnya, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya itu ada 3. Kalau ditemukan salah satu di antara 3 itu berarti disebut mani. Sekarang fa'im fukidat. Molak mongko lamun den sepeaken. Apa hadhil khawasu? Ikilah piro-piro alamat ya falahuslah mongko ora ono madus iku maujud. Nah, kalau tidak ada dari salah satu alamat 3 tadi, maka tidak wajib mandi. Naam, iya benar, info kita hadhil khawas falahuslah. Kalau tidak ada salah satu di antara 3 macam tadi, maka tidak wajib mandi. Tapi begini, lau syakka.
lamun kok mamang sapa wong fi syai'in. Mamang ing dalam suwiji-wiji mamange kaya ngene. Amaniyun huwa. Apa toh iku mani huwa utawa syai, huwa utawi syai. Au madhiyun utawa iku mati. Benar tadi kan kalau tidak ada salah satu di antara tanda-tanda atau alamat apa sifat-sifat atau ya tanda-tanda mani yang 3 itu tidak wajib mandi. Tetapi kalau misalkan ada orang ragu, ini mani apa bukan? Nah gitu. Ini mani apa madhi? Dalam hatinya ragu. Ini sekali lagi kalau fikih menggunakan syakka, ya sudah sering saya jelaskan ini, jangan sampai salah. Syakka itu berarti proporsinya adalah 50-50, 50%, 50%, nggak ada rujhanu ahidihima. Tidak ada. Jadi sama. 50-50. Kemungkinannya itu 50-50. Kemungkinan ini mani, kemungkinan itu tidak. Pokoknya 50-50 lah. Nah, kalau ada orang keraguan seperti itu, maka bagaimana hukumnya? Bagaimana dia harus bagaimana? Takhoyya romoko. Milih sapa wong. Walau bitasyahhi senajan kelawan sak senenge dhewe wis. Artinya kalau memang terjadi seperti tadi dia ragu apakah ini mani apakah madhi, maka sudah dia hur, artinya dia boleh memilih. Boleh memilih walaupun sesukanya. Sesukanya itu artinya tanpa ijtihad. Bitasyahhi itu sak senenge artinya tanpa ijtihad terus diselidiki satu persatu gimana ini sampai ini itu diijtihadi misalnya. Enggak harus. Walau bitasyahhi itu maknanya. Artinya takhayyara dijelaskan oleh beliau fa insya mongko lamun kok ngerti lamun kok ngarepaken sapa wong ja'ala mongko dadiaken sapa wong hu ing syai dadiaken manian ing mani. Nis dadiaken mani ya wekta salah lan adus sapa wong. Au madhiyan utawa madhi dadiaken ing madhi wa ghusala lan basuh sapa wong ing madhi wa tawadhu lan wudu sapa wong. Nah, artinya dia boleh memilih. Artinya boleh-boleh sudah terserah dia. Kalau dia mau jadikan itu sebagai mani, misalnya, ya sudah berarti dia harus mandi. Tapi boleh juga dia bilang, ini madhi aja sudah. Ya kalau madhi ya sudah berarti tinggal dibasuh aja, dihilangkan, kemudian wudu saja. Ini namanya takhayyara. Ini namanya takhayyara. Boleh menjadikan. Tidak harus diijtihadi, diselidiki bagaimana ini mani apa, madhi apa, sudah enggak ada. Nih. Jangan penting ini. Kenapa? Karena ini kenapa kok bisa seperti itu? Iya karena ini kan syak. Ini syak hukumnya tuh karena syak gitu. Kalau dia melakukan satunya, ya tetap masih ragu yang satunya lagi. Yang melakukan yang satunya, misalnya ini kenapa ini ulama ini mengatakan bahwa itu boleh takhayyar? Ini artinya begini. Itu kan tadi kan kalau ada orang ragu apakah ini mani, apakah itu madhi. Ragu loh, berarti 50-50 persentasenya. Ini dia kata fuqaha, kata mu'allif ini, dia boleh menjadikan itu mani, boleh. Kalau jadikan mani berarti dia harus mandi. Boleh juga dia kira bahwa itu adalah madhi. Kalau madhi berarti dia basuh kemudian wudu itu saja. Tanpa harus ijtihad. Tanpa harus selidiki. Boleh saja. Nah, kenapa kok fuqaha ini seperti ini? Iya, karena hukumnya tuh 50-50. Nah, 50 artinya 50-50. Maka seandainya dia menjadikan itu mani, tetap saja nanti terjadi syak karena perhitungannya kan 50. Melakukan 50 yang mani berarti masih keadaan syak. Kalau melakukan yang bahwa itu adalah madhi juga masih berarti syak lagi pada yang lain. Nggak ada putusnya seperti itu. Nah, nggak ada putusnya. Kalau tidak ada putusnya bagaimana? Ya sudah dia sudah kalau dia mengambil atau menjadikan itu mani ya sudah mandi. Kemudian menjadikan mani berarti dia harus mandi. Kalau dia menjadikan menjadikan itu madhi ya sudah berarti dihilangkan, dibasuh, kemudian dia dihilangkan, dibasuh, kemudian wudu. Karena bahasanya adalah syak, makanya
Selalu saya tekankan bahwa syak itu harus kita tahu, syak itu bagaimana, waham itu bagaimana, dzon itu bagaimana, yakin itu bagaimana harus tahu. Jadi proporsinya itu harus tahu. Karena kalau sudah sebegini, syak itu kan 50-50, apakah mani, apakah mati, dua-duanya tidak ada yang lebih ini. Tadi kan suruh boleh dia memilih, boleh dijadikan ini mani, ini dijadikan mati, terserah boleh. Karena dalam kaidah juga la ijabah bisyak. Jadi kalau sudah syak kemudian seperti itu, ya nanti tidak bisa tetap dia dalam melakukan yang satu masih ragu yang satunya lagi. Kalau yang dilakukan yang satunya lagi, yang satunya lawannya itu masih ragu yang tidak dilakukan. Artinya 50-50. Maka kalau seperti itu nggak ada habisnya. Wala ijabah fisyak. Tidak ada hal yang mewajibkan dalam hal yang syak, tidak hal yang mengharuskan. Maka boleh dia itu melakukan memilih apakah itu mani, apakah itu madhi. Boleh saja. Karena ya itu tadi, karena semua ini tetap saja begitu, karena namanya syak, bukan dzon loh ya, bukan dzon. Beda kalau dzon. Ini. Terus walau ro'a manian, lamun kok ningali weruh sapa wong manian ing mani. Kalau ada orang tahu mani, melihat mani, mujaffafan kang garing. Kalau dia melihat mani yang kering fi saubihi ing dalam finah wi saubihi ing dalam sepadane pakaiane wong. Kalau ada orang melihat mani yang sudah kering di pakaiannya, maka bagaimana? Lazima mongko wajib ingman ro'a itu apa al-ghuslu mandi. Wa i'adatu kulli sholatin lan baleni i'azab-zaben salat tayaqqona kang yakin sapa wong ing salat ba'dahu ing dalam sawise mani. Artinya begini, kalau ada orang melihat di badannya, di pakaiannya, atau pokoknya seperti pakaiannya atau apa yang biasa dipakai dia misalnya. Yang biar dia bergumul di situ, apa pakaiannya, apa sarungnya, apa-apanya lah pokoknya. Kok dia melihat mani yang kering, maka dia harus mandi dan mengulangi setiap sholat yang dilakukan setelah mani itu. Setelah mani itu. Nah, setelah mani itu. Jadi kalau misalnya begini, ada orang melihat di pakaiannya, melihatnya itu waktu zuhur. Nah, waktu zuhur. Atau waktu subuh lah, biar gampang bayangannya itu. Tasawurnya gampang. Waktu subuh, mau sholat atau apa ya, atau setelah sholat lah, agak-agak ini setelah sholat. Setelah sholat subuh sudah baca wirid berapa, setelah duduk, mau wiridan atau mau apalah pokoknya. Oh ternyata di pakaiannya itu ada maninya yang sudah kering. Misalnya, ada maninya yang sudah kering. Maka orang seperti ini harus mengulangi sholatnya. Harus wajib mandi dan mengulangi sholatnya. Dan dalam hal ini sholatnya apa? Sholat subuh. Berarti dia mandi dulu, setelah mandi dulu baru sholat lagi. Nah kalau misalnya kemungkinan itu, atau dia melihatnya bukan setelah subuh misalnya. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Nah kalau setelah sholat zuhur, kau melihat di pakaiannya itu ada mani yang kering. Nah, maka harus diruntut. Dia waktu tidur kira-kira keluarnya mani itu apa biasanya? Malam kan, kalau siang nggak mungkin lah istilahnya. Berarti pas waktu tidur biasa. Tapi dia ketahuannya itu waktu zuhur. Nah, kalau seperti itu, dia juga harus mandi. Kalau mandi, setelah mandi, dia harus melakukan sholat yang telah dilakukan setelah keluarnya mani itu. Berarti apa? Kalau tadi keluarnya itu malam, tidur malam, berarti subuh dikodoni, diadah, sholatnya diulangi, juga sholat zuhur. Itu maksudnya
wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'dahu. Tapi ada syarat-syaratnya, malam yahtamil adatan ini. Tadi hukum secara umum ya, hukum secara umum. Malam yahtamil ing dalam selagine orang mungkin orang memper adatan ing dalam cara adate biasane opo iad opo kaunuhu anane mani iku min ghairihi saking sakliyane wong iku. Nah, tapi itu tadi semuanya yang dijelaskan itu selama tidak ada kemungkinan bahwa itu adalah mani orang lain. Nah, gitu tuh. Artinya bahwa itu tadi hukum tadi yang dijelaskan itu kalau mani yang keluar adalah maninya sendiri. Tidak ada kemungkinan lain bahwa itu adalah maninya orang lain bukan maninya dia. Ini. Nah, itu. Tapi apa? Kalau tidak masih istilahnya masih memungkinkan bahwa itu adalah bukan maninya dia, artinya masih mungkin lah bukan dia yang bukan maninya dia, ya maka tidak harus, tidak harus, tapi hanya disunahkan. Nah, meskipun tidak harus mandi, tidak harus i'adatus shalah, tetapi disunahkan. Nah, disunahkan apa? Disunahkan mandi dan sholatnya. Mandi dan i'adatus sholah. Jadi contohnya banyak ya. Misalnya dia nggak keluar, tapi misalnya contohnya dia bareng dengan orang-orang siapa di sekelilingnya gitu yang senangnya usil atau apa gitu loh. Kemungkinan karena dia diinget-inget nggak ada ihtilam, nggak ada mimpi basah atau apa. Ya, mungkin ada dan dia tidurnya sama orang lain, misalkan mungkin ada orang lain di sini, pokoknya memungkinkan hal itulah. Tidak yakin bahwa itu adalah dari dirinya, maka apa namanya dia hanya sunnah saja untuk mandi dan sunnah juga i'adatus sholat. Tidak seperti juga misalnya ini anak kecil murohek belum ihtilam, belum balik istilahnya kan belum balik misalnya, atau ya pokoknya belum balik yang tidak mungkin keluar mani misalnya. Tapi kemudian melihat, nah itu di sarungnya atau di hambanya, meskipun dia tidak wajib belum kena taklif, tapi kan tetap misalnya itu ada kemungkinan itu. Tapi kalau tidak mungkin bahwa dia itu masih kecil misalnya, masih nggak mungkin sama sekali karena dia belum apa namanya belum balik. Nah, maka hanya disunatkan saja, yaitu mandi atau apa dan mengulangi sholat sunat. Tapi kalau tidurnya bersama orang yang apa, orang yang besar-besar yang sudah ini, ya itu tadi masih ada ihtimal. Kalau ada ihtimal itu berarti dia masih mungkin, berarti tidak wajib mandi, hanya saja sunnah karena masih mungkin dari orang lain. Kalau dia tidak yakin, oh ini bukan saya, ini mesti orang lain, kemungkinan itu masih ada kemungkinan lain. Kalau masih ada kemungkinan lain maka tidak wajib mandi, hanya disunahkan saja, disunahkan mandi, juga disunahkan i'adatus shalah. Wasaniha. Ya, sampai di sini aja dulu karena ini nanti pembahasannya banyak. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah sekarang hujan deras sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat, hujan yang rahmah bagi kita. Mudah-mudahan kita dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, diberi rahmat oleh Allah, diberi perlindungan, nikmat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab.